Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar, dan kepala menjadi pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam sehari, dengan menyempatkan tidur qailullah atau tidur sebentar di siang hari. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Meskipun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Di antaranya adalah yang pertama, tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rizki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rizki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Tidur setelah sholat subuh menghilangkan berkah rizki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, man nama ba'dal asri fakhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah, yang artinya, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski para ulama menghukumi hadis di atas sebagai hadis dhaif, namun hadis di atas masih relevan dalam konteks fadhailul a'mal. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha." Sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap, seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan demikian seperti dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah sholat isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari juz 5 halaman 66. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syarah adalah tidur di waktu qailullah, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, qilu fa inna syaitana la yaqilu, tidurlah kalian di siang hari, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari, ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti fungsi utama tidur qailullah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidur yang tidak dianjurkan ada pada 3 waktu, yakni tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuk waktunya asar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailullah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang, sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang dianjurkan oleh syarah bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.